Hari ini mari kita buka Alkitab kita dari buku 1 Samuel 17. Kita akan baca dulu ayat 15 sampai 18. Namun sebelum itu saya mau mengajak saudara semua untuk mengangkat tangan saudara dan berkata, haleluya Ibu Gembala. Sehat kuat panjang umur 120 tahun seperti Musa. Sekali lagi haleluya Ibu Victoria. Semakin diurapi penuh karunia Roh Kudus. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sangat bersyukur kepada Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah kalahkan raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Mari sama-sama saudara katakan, saya mengalahkan raksasa-raksasa di dalam kehidupan saya. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 15 sampai 18 dan kita nanti lompat kepada ayat 45 sampai 50. Saudara siap? Mari kita baca lebih dahulu ayat 15 sampai 18. 1, 2, 3, ya. Tapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari, demikianlah tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000, tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Mari kita lihat ayat 45 sampai 50. 1, 2, 3, ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana menjadi orang yang dapat mengalahkan raksasa. Kita tahu semua kisah Daud melawan raksasa namanya Goliat. Nah, kita juga memiliki raksasa-raksasa di dalam kehidupan kita. Beberapa di antaranya mungkin tadi datang masih memiliki raksasa ketakutan atau kekurangan, penyakit, kesedihan, keputusasaan, ataupun kegagalan, kemiskinan, atau mungkin raksasa yang berupa orang-orang di atas kita yang menekan kita dalam pekerjaan kita, sehingga karir kita tidak bisa naik. Apapun raksasa dalam kehidupan kita, di dalam nama Yesus kita dapat mengalahkannya. Siapa yang percaya dia dapat mengalahkan raksasa apapun? Siapa percaya dia dapat mengalahkan Goliat? Nah, kita lihat ciri-ciri Daud mengalahkan Goliat supaya kita juga memilikinya. Yang pertama sekali, Daud patuh dan tunduk pada otoritas di atasnya. Kita tahu Daud sudah diurapi jadi raja. Nabi Samuel datang mengurapi dia dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7.
Dikatakan Tuhan berkata pada Samuel, karena abang-abang Daud lewat, Samuel mau mengurapi mereka, tapi Tuhan berkata, jangan pandang parasnya, jangan pandang perawakannya yang tinggi, aku telah melihatnya. Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kemudian datang Daud, apa kata Tuhan? Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Lalu Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Dan sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi jelas Tuhan melihat hati Daud. Tuhan juga melihat hati kita malam ini. Itu adalah modal untuk mengalahkan raksasa kita. Katakan amin. Dan ketika Tuhan melihat hati Daud, melebihi yang dilihat manusia, perawakan, paras, kehebatan luaran ini, Tuhan memilih Daud. Nah, pada zaman itu Tuhan memakai nabi-nabinya, dia memakai Samuel untuk mengurapi Daud. Sekali lagi, Daud jelas telah diurapi di tengah-tengah saudaranya, di hadapan keluarganya, menjadi raja atas Israel. Tapi Daud ini rela jadi pesuruh. Semua berkata pesuruh. Rela jadi pembantu, rela jadi bawahan oleh bapaknya untuk mengantar makanan bagi abang-abangnya. Tadi kita baca 1 Samuel 17 ayat 17, Isai berkata pada Daud, ini ada gandum, ada roti, kasih sama abang-abangmu. Ini ada keju, kasih sama kepala pasukan. Apakah jawab Daud? Bapa, sudah lupa ya? Aku ini raja atas kamu. Aku telah diurapi di hadapan kalian semua. Bahkan Tuhan menolak abang-abangku, Tuhan memilihku. Pekerjaan mengantar keju, pekerjaan untuk mengantar roti, gandum ini, tidak level. Saya tidak mau yang begituan. Begitukah jawab Daud? Begitukah jawab Daud? Daud mengerti untuk patuh. Saudara, kalau mau mengalahkan raksasa dalam kehidupan kita, ciri pertama yang harus kita miliki, kita harus mengerti, mau untuk patuh dan tunduk pada otoritas rohani yang ditetapkan Tuhan di atas kita. Boleh tepuk tangan lebih kuat lagi bagi Tuhan, karena ini firman Tuhan. Dan di sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia, otoritas rohani tertinggi tentu ada di Ibu Munte. Karena tidak ada kata pensiun dalam pelayanan. Tuhan memakai beliau bersama dengan Pak Munte memulai GKI. Dan di atas segalanya, otoritas rohani tertinggi adalah ini, firman Tuhan. Matius 24 ayat 35 jelas berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan bisa berlalu. Tuhan tidak dapat memberkati pelayanan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, bahkan kesehatan kita, kalau kita tidak tahu untuk hormat dan tunduk, atau patuh atau taat, sama itu, kepada orang tua kita, otoritas di atas kita. Karena Tuhan tidak dapat melanggar firman-Nya. Berkat turun ketika ada rasa hormat dan taat. Saya bacakan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia. Katakan, supaya saya bahagia. Dan panjang umurmu di bumi. Katakan, supaya saya panjang umur. Dengan segala hormat Bapak Ibu Saudara, kuranglah banyak gunanya kalau kita panjang umur tapi tidak bahagia. Dan dalam bahasa Inggris, blessed di sini adalah diberkati, begitu limpahnya, sehingga selalu bahagia, selalu beruntung, sehingga dicemburui orang lain. Itulah berkat dari tahu untuk patuh dan tunduk kepada otoritas rohani, orang tua kita dan orang tua rohani kita, pemimpin kita. Dimanapun Tuhan meletakkan kita di dunia sekuler, ada otoritas di atas kita.
Kalau kita ke sana kemari memiliki satu hati yang berontak, satu hati yang keras, tidak bisa kita mengalahkan raksasa kita. Karena kita berlawanan dengan Efesus 6 tadi. Kita coba lawan jalan Tuhan. Tuhan, ada masalah saya, ada raksasa saya, tolonglah Tuhan. Tapi dalam hidup kita teruskan dosa kita. Kita teruskan pemberontakan kita. Kita teruskan kesalahan kita. Bukan Tuhan tidak mau menolong. Karena bagi Tuhan lebih penting mengubahkan hati kita daripada mengubahkan keadaan kita. Jadi mari kita luruskan hati kita seperti Daud. Ada dua perkara di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 ini. Yang pertama taat atau patuh atau tunduk. Yang kedua hormat. Keduanya harus kita kerjakan. Tuhan Yesus sendiri taat, patuh, tunduk kepada kehendak Bapa. Tuhan Yesus tidak mengerjakan sesuatu dari kehendaknya sendiri. Dan perintah untuk menghormati orang tua termasuk dalam ke-10 hukum Tuhan. Dari 10 hukum yang Tuhan rasa penting, dia berikan perintah ini. Kenapa demikian? Karena Tuhan tahu ada berkat yang besar dari tunduk, dari taat, dari patuh. Tapi Tuhan juga tahu ada konsekuensi yang tidak baik bila kita tidak menghormati otoritas. Dan konsekuensi itu akan semakin berat seiring dengan bertambahnya umur kita. Jadi pada malam ini kalau ada kita di sini yang tidak hormat pada orang tua badani kita, mari kita bertobat. Yang tidak hormat kepada orang tua rohani kita, mari kita bertobat. Tuhan tidak mengatakan kita menyetujui semuanya, tapi harus hormat. Ada amin? Kalau ada kita di sini tidak mau dinasehati oleh pemimpin kita, itu juga tidak hormat. Bahkan itu tidak patuh. Dan kita harus bertobat. Jangan kita berpikir seperti yang disuntikkan oleh tipu daya setan. Kalau orang tua badani kita sudah bertambah tua, maka otoritasnya atas kita sebagai anak berkurang. Dulu sebelum saya menikah, okelah, saya hormat pada orang tua saya. Sekarang saya sudah punya keluarga sendiri. Saya bahkan, anak saya sudah remaja, bahkan sebentar lagi mau menikah juga. Sampai kapanpun orang tua adalah orang tua. Amin. Dari sekian banyak manusia di muka bumi, Tuhan taruh saudara di rahim ibu saudara melalui benih bapak saudara. Ada amin? Apapun kekurangan mereka, pelihara rasa hormat itu. Apalagi di dalam kerohanian, orang tua rohani. Tidakkah saudara ingat, saudara sendiri semua yang masih muda di sini suatu saat pun bertambah tua? Apakah saudara mau anggota sel saudara sekarang sangat hormat pada saudara, tapi suatu hari kelak kalau saudara sudah tambah tua, kulit saudara pada waktu angkat tangan sudah kewer-kewer. Mengerti? Saudara yang sekarang sangat ganteng nanti akan sangat berkilat kepalanya karena terjadi kerontokan rambut. Lalu anggota KKS saudara yang tadinya apapun saudara katakan mau, sekarang tidak mau lagi. Bapak tidak ganteng lagi. Ibu sudah tidak fit lagi. Ibu sudah jelek, sudah tua. Kami mau cari pesek baru yang keren. Kami mau cari pesek, bukan hidung pesek saudara. Pesek itu pemimpin sektor. Kami mau cari PKS baru. Kami pindah aja ke KKS sana. Sana keren. Begitu? Tidak ada yang saudara mau begitu. Betul? Itu sebabnya saudara sekarang pun mengerti untuk tidak demikian. Kalau seseorang bertambah tua, bukan berarti otoritas di dalam dunia rohani berkurang. Justru sering terjadi sebaliknya. Jujur aja saudara sudah lebih tua, 50 tahun ke atas. Saudara lebih bagus melayani sekarang atau dulu waktu pertama kali? Sekarang kan? Saudara lebih berhikmat sekarang atau dulu? Sekarang. Amsal pun mengatakannya. Itu hiasan orang tua. Kalau orang muda kekuatannya. Dan 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, banyak saudara senyum-senyum, saya bahagia sekali.
Karena saya yakin itu senyum dari Roh Kudus ya. Ya, saya lihat dari atas ini yang muda pun senyum, yang tua pun senyum. Roh Kudus tahu apa yang saudara pikirkan. Ini kebenaran firman saudara. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi nggak ada urusan dengan tubuh ini. Ini tubuh adalah kemah. Siapakah kita yang sebenarnya? Di dalam. Dan kemah ini harus ditinggalkan. Supaya bisa masuk ke dalam kekekalan. Mengenakan tubuh yang baru. Dan ingat kisah Elisa menjelang kematiannya. Ucapan Nabi Elisa sangat berkuasa. Tidak berkurang otoritasnya. Saya bacakan 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 19. Ketika Elisa menderita sakit, wah bisa sakit ya Nabi Tuhan? Bisa? Ini tulangnya membangkitkan orang loh, tapi dia sendiri bisa sakit. Kenapa? Karena memang tubuh ini harus ditanggalkan. Seluruh manusia, sehebat apapun urapannya, kalau tugasnya sudah selesai, dia harus pulang. Bagaimanapun caranya. Saudara mengerti? Tapi sampai dia belum pulang, otoritasnya tetap sama. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja serta berkata, bukalah jendela yang ada di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian kau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tapi sekarang hanya 3 kali saja kau akan memukul Aram. Jadi hamba Tuhan tetap punya otoritas walau sedang sakit sekalipun. Saya mau tanya saudara, siapa saudara pernah sakit melayani KKS? Tetap diurapi enggak? Tetap. Kerap kali saudara mendoakan orang sakit, waktu saudara sakit lebih diurapi. Lalu dia sembuh, saudara pun sembuh. Saya yakin banyak saudara punya kesaksian demikian. Jadi hamba Tuhan tetap punya otoritas walau bertambah tua. Jangan pernah hati kita bersikap tidak hormat atau mengurangi rasa hormat kita terhadap orang tua kita, apalagi terhadap orang tua rohani kita, terhadap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan letakkan di atas kita. Sekali lagi, bila kita tunduk, bila kita taat, bila kita hormat, siapa yang diberkati? Kita. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, Matius 8 saya bacakan ayat 5 sampai 10. Bagaimana kalau kita semua membaca? Setuju? Karena firman ini kalau diproklamasikan dengan iman, itu sangat besar kuasanya. Amin. Matius 8 ayat 5 sampai 10. 1, 2, 3. Ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan.
Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Maunya Tuhan bilang gitu sama saudara. Tapi coba perhatikan, kenapa perwira ini bisa begitu besar imannya? Perhatikan kemari saudara. Sampai dipuji Tuhan. Jawabannya sederhana. Karena dia mengerti tunduk pada otoritas. Aku ini seorang bawahan. Dan di bawahku pun ada prajurit. Kalau aku bilang pergi, dia pergi. Tunduk kan? Kalau aku bilang datang, dia datang. Kalau aku bilang kerjakan ini, kerjakan ini. Kau pun ucapkan saja sepatah kata. Pasti hambaku itu sembuh. Sekarang pertanyaan bagi kita masing-masing. Kenapa sering, mudah-mudahan gak sering lah, mengapa kadangkala tidak mudah bagi kita beriman? Mungkin salah satu sebabnya karena kita biasa tidak hormat, biasa tidak tunduk pada otoritas. Itu membuat kita tidak dengan mudah percaya. Lalu kita yang kehilangan mujizat kita. Malam ini firman Tuhan datang dengan lembut, menjamah hati kita masing-masing. Mari bangun kembali kehidupan rohani kita seturut kebenaran Tuhan. Yakni untuk selalu patuh, untuk selalu hormat pada otoritas di atas kita. Dan kiranya itu membuat iman kita mudah percaya. Saudaraku, anak-anak seleb yang saya gembalakan sangat percaya kepada saya, kepada doa saya, kepada peletakan tangan saya. Kalau orang tuanya sakit di kampung, Kak doakan. Saya doakan, tidak lama kemudian akan ada SMS, Kak sudah sembuh. Karena percaya Yesus memakai saya. Dia tunduk pada saya sebagai pimpinan dan dia sebagai bawahan. Kalau saudara PKS percaya pada Pesek, saudara menerima berkat Pesek. Kalau saudara Pesek hormat kepada Ibu Munte, saudara menerima berkat dari Ibu Munte. Sama seperti hamba ini, katakan saja sepatah kata. Saudaraku, dalam perjanjian lama, ada beberapa dosa yang dihukum mati. Dosa apakah itu? Membunuh. Kalau ada orang Israel membunuh, harus dihukum mati. Dosa apa lagi? Berzina. Tapi tahukah saudara, ada lagi satu dosa yang dihukum mati. Dosa tidak hormat pada orang tua. Jadi kalau kita pikir gak apa-apa, gak patuh, gak apa-apa, gak hormat, kita ditipu setan. Udah kita kehilangan berkat, kita dibawa kutuk. Karena Alkitab yang mengatakannya. Keluaran 21 ayat 15, saya bacakan. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Keluaran 21 ayat 17, diulangi lagi. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Dalam buku Amsal 20 ayat 20 dikatakan, siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Kalau gelap datang saudara, kita perlu pelita. Kalau raksasa datang, kita perlu mengalahkannya. Kalau masalah menyerang, kita perlu jalan keluar. Tapi untuk itu, kita perlu hormat pada ayah dan ibu kita, pada orang tua kita, pada otoritas rohani di atas kita. Saudara berkata, itu Kak Joyce perjanjian lama, kita sudah perjanjian baru. Saudaraku, perjanjian baru diulangi lagi. Dan tahukah saudara, perjanjian lama adalah gambaran perjanjian baru. Saya bacakan ayat di dalam buku Roma. Di sini dikatakan tidak taat kepada orang tua disebut bersamaan dengan dosa-dosa berat lainnya,
dosa-dosa kefasikan, kelaliman yang mendatangkan hukuman Tuhan. Roma 1 ayat 28 sampai 32. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan. Apa yang selanjutnya saudara? Tidak taat kepada orang tua. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Di akhir zaman banyak orang demikian. Tapi saudara di tempat ini, saya percaya saudara tetap berdiri di atas kebenaran firman. Saudara mau mengalahkan raksasa saudara. Saudara mulai dengan tahu untuk tunduk, untuk taat, untuk patuh, untuk hormat. Jangan ada kita di sini menjadi keturunan yang jahat. Izinkan saya membaca dari Amsal 30 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-17. Amsal 30 ayat 11 sampai 17. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir tapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Selintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tak pernah puas dengan air, api yang tak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Mari perhatikan baik-baik. Ayat 11 sampai ayat 14 ini bercerita mengenai keturunan anak yang tidak hormat kepada orang tuanya. Lalu kalau kita lihat sekilas ayat 15-16 sepertinya tidak ada hubungan. Tapi ditutup lagi dengan ayat 17 mengenai anak yang mengolok-olok ayah, enggan mendengarkan ibu. Sebenarnya ada jelas hubungannya. Ayat 15 dan 16 menerangkan generasi yang jahat adalah generasi yang selalu menuntut. Generasi yang tak pernah berkata cukup. Mau lagi, untukku, untukku. Sudah diberkati, lagi-lagi. Bukan untuk membagikan, untuk menimbun. Lagi-lagi, untukku, untukku. Tak pernah cukup. Kalau ada kita demikian, mari kita bertobat. Karena Tuhan sudah sangat memberkati saudara di sidang ini. Mari kita tahu bersyukur. Mari kita berhenti mengkritik. Mari kita berhenti menuntut. Belum cukup kuat tepuk tangannya. Katakan amin. Saya tahu kebanyakan daripada saudara datang kepada Tuhan dalam sidang ini karena saudara masing-masing secara langsung Tuhan menjamah saudara. Karena ada mujizat yang saudara alami. Jangan biarkan itu menjadi basi, saudaraku. Banyak di antara saudara khususnya yang sudah berumur betul-betul mengalami mujizat melalui pelayanan Bapak Munte dan Ibu Munte. Saudaraku, walau malam ini saudara punya masalah saudara, raksasa saudara, tapi jangan pernah lupa berkat Tuhan bagi saudara yang sudah saudara terima selama ini jauh lebih besar daripada raksasa yang sedang saudara hadapi. Amin. Tidakkah saudara bersyukur berada di sidang ini? Tidakkah saudara bersyukur mempunyai ibu gembala 75 tahun, saudara tidak perlu mengurusnya? Justru dia menjadi teladan bagi saudara. Saya tidak pernah dengar kalau ada orang kirim SMS pada Ibu Munte tidak dijawab. Semua dijawabnya, jam berapapun itu kalau memang dia masih bangun. Nanti kita heran, kita pikir ada apa teriak-teriak. Rupanya sudah berdoa sambil menangis. Mendoakan orang yang di rumah sakit. Mendoakan gembala cabang yang mempunyai masalah-masalah pribadi. Tidakkah saudara bersyukur berada
dalam sidangnya demikian mempunyai ibu gembala yang sangat mengasihi saudara? Tidakkah saudara bersyukur tiap hari Jumat Tuhan beri keamanan, saudara bisa datang beribadah di tempat ini, saudara bisa diajari firman Tuhan, saudara bisa berdoa dan penuh Roh Kudus? Kurang kuat amennya? Tidakkah saudara bersyukur Tuhan memilih saudara dari sekian banyak orang yang kita tahu jauh lebih hebat dari kita, jauh lebih kaya dari kita, jauh lebih berpengaruh daripada kita. Tapi Tuhan memilih saudara dan saudara untuk melakukan pekerjaan yang besar di kota ini. Tidakkah saudara bersyukur oleh karena itu? Bagaimana Tuhan memakai tangan saudara untuk mengadakan mujizat-mujizatnya. Tangan yang sama yang kerap kali banyak berbuat dosa, tapi Tuhan pakai. Tidakkah saudara bersyukur? Kalau saudara merasa kurang bersyukur, mari lebih banyak bersyukur. Lebih banyak bersyukur. Kapan setan bicara dalam pikiran, seperti Amsal 30 ayat 15 tadi, untukku, tak pernah cukup, sudah pun sembuh. Ini lagi Tuhan, aku perlu ini. Saudaraku, saudara perlu berhenti dan berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Saudara perlu berhenti dan bersyukur dan berkata kepada Tuhan, ajaib perbuatanmu padaku, ajaib kasihmu padaku, ajaib anugerahmu padaku. Dan saya percaya kalau kita pelihara itu dalam sidang ini, dalam kepemimpinan di sidang ini, saudara juga memelihara rasa takut, rasa hormat, dan ketaatan kepada kepemimpinan. Sama seperti Daud, dia tidak marah kepada bapaknya, karena bapaknya tidak menganggap dia, betul ya? Dia tidak melawan bapaknya, karena bapaknya tidak mengerti potensi yang ada dalam dirinya. Dia tidak kudeta, bukan warung makan kudeta ya. Daud sangat hormat, Daud sangat patuh. Mari kita semuanya pemimpin sektor, pemimpin KKS. Setiap hari Rabu atau mungkin hari Selasa tergantung hari KKS saudara. Tuhan pakai saudara di KKS saudara, di sektor saudara. Setiap hari Minggu, rata-rata saudara, harusnya saudara pemimpin sektor ikut melayani di depan saat altar call mendoakan jiwa-jiwa. Pastikan hati saudara benar. Pastikan hati saudara masih memelihara rasa takut akan Tuhan. Oleh karena itu saudara mau taat dan patuh kepada otoritas rohani. Jangan ada di antara kita tenang saja melayani, tapi hati ini sudah mengerti? Sudah agak melenceng sedikit derajatnya. Kita nggak peduli lagi. Misalnya saudara PKS, saudara tidak peduli apa yang dikatakan sektor saudara. Biasanya saudara tiap kali fellowship hari Minggu berkata, RPI dijalankan. Kita belum mencapai goal ini baptisan, nanti sore datang ya, kita anak kaso ya. Saya udah punya rencana yang lain. Taunya kita ada penurunan dalam KKS kita, dalam sektor kita. Taunya kita, orang tua rohani mengajarkan kepada kita untuk bangun dan bangkit, tapi kita nggak mau peduli. Kita menutup hati kita, walaupun kita tahu ada persoalan yang harus diurus di tengah-tengah jiwa baru. Walaupun kita tahu susahnya, capeknya mendatangkan satu jiwa ke ibadah, menyuruhnya maju altar call. Tapi entah bagaimana, kita nggak begitu sungguh-sungguh untuk mengunjunginya lagi. Apakah mungkin dikarenakan salah satu sebabnya kita tidak hormat kepada firman, pada nasihat yang diberikan kepada kita? Kalau masih ada yang demikian, mari dengan rendah hati kita bertobat. Saudara tidak akan pernah rugi apapun dengan tunduk kepada firman Tuhan. Saudara tidak pernah rugi apapun dengan tunduk pada otoritas rohani. Karena firman ini adalah Tuhan sendiri dan firman ini tidak bisa gagal. Kalau dia berkata dengan hormat dan taat, kita bahagia dan diberkati, itulah jadinya. Kasihi orang tua kita, hormati mereka.
Kasih orang tua rohani kita, hormati mereka. Karena apapun yang kita lakukan, bila tidak di atas dasar kasih, suatu hari kelak akan terbakar, tidak tahan uji. Mari kita angkat tangan kita, katakan, oh Tuhan Yesus, pada malam ini, mata rohani saya terbuka. Saya harus lebih banyak bersyukur. Saya harus melayani dengan kasih. Dan saya harus patuh, tunduk, hormat pada otoritas rohani di atas saya. Ampuni saya Tuhan. Saya sebagai PKS, saya kerjakan sungguh-sungguh semua nasihat rohani yang diberikan oleh pemimpin sektor saya. Demikian juga saya pemimpin sektor. Saya kerjakan sungguh-sungguh semua firman yang diajarkan Ibu Munte kepada saya di dalam nama Yesus. Dan saya kerjakan semua di dalam kasih. Dan semua kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ciri yang kedua adalah untuk mengalahkan raksasa kita, kita harus rajin. Apa saudaraku? Rajin. Dan biasanya kalau rajin itu sejalan dengan disiplin, saudaraku. 1 Samuel 17 ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Bangun kapan saudara? Pagi-pagi. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Kita juga harus bangun pagi-pagi untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Sebelum memulai hari kita, sebelum memulai aktivitas kita, kalau kita malas, kita ikuti kehendak daging, kita tidak akan pernah berhasil membunuh raksasa kita. Amin. Berapa banyak kita di sini percaya doa itu sangat berkuasa? Berapa banyak kita percaya doa tidak pernah kehilangan kuasanya? Saudaraku, saya punya kesaksian. Pada waktu dulu saya SMU, saya dari TK, SD, SMP, SMU Immanuel. Dan pada waktu kelas 1 SMU saya pikir saya tidak bisa Universitas Immanuel, tidak ada universitasnya. Jadi dalam 3 tahun ini saya akan keluar dari SMU Immanuel. Waktu itu Bolang masih hidup. Berapa banyak di antara saudara masih kenal Bolang? Puji Tuhan, rata-rata masih kenal Bolang. Saudara suka mengingat Bolang? Amin. Nah, Bolang selalu berkata bayar hutang. Saudara ingat itu? Banyak hutangnya di mana-mana. Maksudnya bayar hutang, beritakan Injil di mana Tuhan menempatkan engkau. Maka saya putuskan, saya buat komitmen Tuhan. Saya mau bayar hutang kepada kawan-kawan saya di SMU ini. Sebelum saya keluar daripada SMU Immanuel. Dan saya doakan tiap hari. Yang notabene pada saat itu merupakan raksasa. Karena dari TK sampai saya di SMU, kami selalu mengalami aniaya karena dikenal sebagai anak Pak Munte. 3-3. Dari Bapak Gideon, Ibu Victoria, dan saya. Jadi meminta supaya diberikan panggung untuk bicara firman, itu raksasa saudaraku. Itu hal yang mustahil. Jangankan untuk bicara firman pribadi pun tidak boleh, apalagi untuk di depan umum. Tapi sekali lagi doa berkuasa. Saya doakan tiap hari, saya doakan tiap hari, saya doakan tiap hari, saya doakan tiap hari. Naik kelas 2 SMU, berlalu 1 tahun, tidak terjadi apa-apa. Lalu kemudian diadakan pemilihan pengurus OSIS. Saya bukan hanya kuper kurang pergaulan, saya tidak ada pergaulan. Datang, pulang, datang, pulang. Kenapa? Karena memang tidak ada yang mau menjadi teman saya. Kalau keluar main-main, duduk saja. Tahukah saudara, dalam rapat OSIS tersebut, tanpa saya hadir di dalamnya, saya sampai sekarang tidak tahu siapa yang mengusulkan, terpilihlah saya menjadi ketua Sesbit 1 kerohanian. Jadi pada waktu hari Senin, ya tepuk tangan bagi Yesus, hari Senin upacara, karena selalu capek melayani hari Minggu saudaraku, dulu kalau melayani anak seleb,
Saya melayani kebaktian 1, saya melayani kebaktian 2, nari saudara. Siangnya saya lagi yang mengajar mereka di Hermina Hall, panasnya nggak tanggung. Sorenya ikut lagi melayani, jadi malamnya udah bagikan zombie. Maka tiap hari Senin kalau ada upacara, saya baris paling belakang karena saya memang agak tinggi. Saya selalu tidur sambil berdiri. Ibu Munte mengajarkan trik itu. Karena dia selalu tidur waktu Pak Munte khotbah. Dia tidur duduk, saya tidur berdiri. Jadi saya tidur belakang. Lalu mulai diumumkan kepengurusan OSIS. Ketuanya ini, bendaharanya ini, wakil ketuanya ini, bendaharanya ini, sekretarisnya ini. Maju ke depan. Saya tenang aja, nggak akan mungkin saya pikir tidur. Hening cipta. Tiba-tiba ketua Sespit 1, Sespit kerohanian, Joyce Munte, saya masih nggak tahu. Kawan saya kiri kanan didorongnya saya ke depan. Lalu sejak saat itu saya mendapat kesempatan memberitakan Injil. Doa berkuasa. Masih ada sambungannya, saudara masih mau dengar? Karena Sespit 1, kalau ada orang tua sakit, guru sakit, sayalah dipanggil. Tapi kan kalau pergi nggak pernah sendiri, satu kelas rame-rame, banyak yang mau ikut pergi biar nggak belajar, kan begitu. Kadang diminta 2 les, padahal nanti ujungnya 1 les pun cukup. Karena 1 les 50 menit saudara. Tapi diminta 2 les, kadang 3 les. Tapi saya suka cita aja, kenapa? Karena waktu satu kelas ikut, pernah sekali wakasek kami sakit di rumah sakit, saya bebas memberitakan Injil saudara. Kalau saya dengar, bapak itu pun kok lagi sakit terbaring kan nggak mungkin lari. Nah kita percaya firman Tuhan tidak kembali kosong. Tapi kemudian pada tahun itu, saya tidak tahu kenapa, tapi pada tahun itu 2 abang laki-laki dari teman saya meninggal dunia. Bayangin saudara, satu dia baru jadi dokter, dipanggil Tuhan. Itu satu keadaan yang sangat sedih. Dipanggil saya yang sama mudanya dengan dia, tidak banyak pengalaman. Tapi kalau selama ini kita sudah berdoa, tiap hari disiplin di dalam doa dan firman, maka kita siap memberitakan firman baik atau tidak baik waktunya. Dipanggillah ke rumah itu, yang hadir bukan hanya satu kelas saudaraku, banyak saudaraku. Karena rata-rata anak Immanuel hari Minggu pun sama-sama ke HKBP Sudirman. Jadi dari semua kelas ya itu juga orangnya, orang tuanya pun berteman-teman, saudara mengerti? Jadi datanglah semua orang tua, datanglah kawan-kawan saya, guru-guru. Saya beritakan firman Tuhan. Memang firman Tuhan penghiburan, tapi sama seperti Pak Munte, beritakan firman Tuhan apapun, selalu ada Injil. Yesus Kristus sudah mati untuk menebus dosa kita, hanya dia yang jalan keselamatan. Dan Tuhan selalu mengurapi, karena setelah itu, selalu ada kabar yang baik disampaikan pada saya. Bahkan di salah satu penguburan abang teman saya yang berikutnya, saya biasa aja, Tuhan selalu menolong. Tapi besoknya salah satu guru saya yang tanda kutip selama ini sangat senang pada saya, tanda kutip. Ngerti saudara tanda kutip? Kebalikannya. Tapi pada hari itu mukanya berseri-seri. Karena dia satu kampung, ya satu daerah, satu kelurahan dengan teman saya yang kehilangan abangnya ini. Dan dia berseri-seri datang ke depan. Bapak punya berita baik. Kami semuanya, silakan Pak, makin lama berita Bapak makin tidak belajar kita. Ayo Pak. Anak SMA kan begitu saudara. Tapi saudara tahu apa beritanya? Beberapa hari yang lalu itu, pada waktu kita sama-sama ke rumah Dormauli, pada waktu itu nama teman saya, Dormauli. Setelah rombongan kita pulang, Bapak kan tetap tinggal di sana. Karena Bapak memang rumahnya berdekatan. Satu kampung heboh. Kami pun pikir kemana jalan ceritanya ini, ada apa? Kenapa heboh? Sampai malam tidak pulang-pulang di rumah itu. Karena mereka membicarakan firman yang mereka dengarkan. Saudara tahu, saya belum ngeh. Saya nggak ngeh saudara. Memang begitu kita harusnya. Amin saudara. Lalu dia menyambung. Dan orang-orang kampung itu berkata,
Itu yang bisa bicara firman seperti itu. Karena banyak yang bicara, saudara. Kami kan hanya mengambil satu giliran. Sudah mengerti kan? Kalau bisa bicara begitu, bukan orang biasa. Dan semua bertanya-tanya, siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah dia? Bapak itu guru bahasa Indonesia, saudara. Jadi saudara bayangkan, dia seperti bersastra. Orang kampung itu bertanya-tanya, siapakah dia? Siapakah dia? Siapakah dia? Betul, saudara, saya masih ingat itu. Dan Bapak menjawab, kami pun berdebar-debar, apa jawabannya? Saya tetap enggak. Bapak berkata, dia adalah putri pendeta Benyamin Munte. Lalu sambungannya yang membuat dia kenapa berseri-seri, yang merupakan anak didik saya. Jadi sejak hari itu dia betul-betul menyukai saya. Tapi tidak berhenti di situ. Saya sangat bersyukur buat kesempatan itu. Lalu saya berdoa lagi, Tuhan, kami tiap minggu, tiap beberapa kelas bergiliran ke aula Immanuel untuk beribadah. Aula itu bagus, saudara, kayak kita hall ini, tapi tidak sebesar ini tentunya. Dan itu seperti panggung keramat, kudus. Ya. Kalau nyanyi di sana, batu karang yang teguh. Saya suka, saya selalu bersekutu, karena roh saya sudah hidup. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat. Lalu saya pikir, Tuhan, saya mau berdoa, maunya Pak Munte bisa lah khotbah di situ. Yang sekali lagi adalah mustahil. Bukan hal yang mustahil, hil yang mustahil. Saking tidak mungkinnya, itu raksasa, saudara. Saya berdoa sungguh-sungguh, tolong buka jalan, Bapak diundang. Yang tidak mungkin. Tapi sekali lagi, doa mengubahkan segalanya. Dan saya berdoa, saya tidak menyombongkan diri saya dengan rahmat Tuhan, saya memang berdoa dengan rajin, saudaraku. Tiap hari saya doakan, bahkan beberapa kali dalam satu hari. Satu hari, wali kelas saya tidak hadir. Dan dia menelepon saya. Dan dia berkata, Joyce, kamu anak pendeta, Bapak tidak hadir, tidak bisa mimpin ibadah. Pagi-pagi di kelas, selalu ada ibadah tiap pagi, saudara, sebelum pelajaran. Tolong kamu pimpin ya. Oh, begitu ya Pak? Ya, kasihlah apa ayat firman kamu mau. Kamu kan anak pendeta. Oh, terima kasih Pak buat kesempatannya. Baik Pak. Maka hari itu, saya pun dengan bersuka cita atas kesempatan itu, menyiapkan diri saya baik-baik untuk membuat firman yang bagaimanalah menariknya supaya kawan saya tidak ribut. Karena biasanya kalau nggak ada wali kelas, ributnya nggak tanggung. Saya pikir-pikir cerita apalah yang menarik supaya kawan saya mau dengar. Adalah yang ditangkapnya, diingatnya. Karena kesempatan ini jarang-jarang. Yang saya tidak tahu, wali kelas saya juga memberitahukan kepada kepala sekolah, memang harus melaporkan kalau dia tidak hadir. Tapi mungkin dia lupa mengatakan, menyuruh saya menggantikannya. Maka kepala sekolah datang ke kelas kami. Saya berdiri di depan semua kawan saya. Saya pikir luar biasa urapan saya, semua diam. Yang saya tidak tahu, kepala sekolah ada di belakang. Maka saya pun makin bersemangat memberikan firman. Betul-betul lah Tuhan menjawab doa. Ayo kita mainkan. Oh, saya beritakan firman. Saya pastikan mengenai keselamatan tuntas, saudara. Saya enggak ingat lagi lah apa tepatnya. Tapi yang jelas saya sungguh-sungguh memberitakan firman. Lalu saya berdoa, karena saya harus berdoa. Saya berdoa, amin. Saya mau duduk, saya lihat, Bapak. Sudah tahu kepala sekolah saya berkata, siapa namamu? Joyce Pak. Nama lengkapmu? Saya kasih tahu nama lengkap saya, Joyce Esther Natalia Munte kan? Ya Munte Pak. Ketahuan ya saudara. Mulai hari ini, saya pikir apa ini? Jangan pernah lagi kau bawa firman. Bukan. Mulai hari ini, kau akan saya panggil Esther. Tidak lagi Joyce, karena kau seperti Esther di Alkitab. Tapi tahukah saudara, itu semua ada hubungan-hubungannya. Begitu kalau kita berdoa, Tuhan rajut satu kejadian kepada kejadian lain. Tak lama kemudian merebak persoalan narkoba di SMU kami. Bahkan ada satu orang yang meninggal dunia dan beberapa harus dikeluarkan. Lalu datanglah mulut-mulut berkata, mana sesbit satu? Mana sesbit kerohanian? Lakukan sesuatu. Ini Immanuel sudah banyak persoalan narkoba. Lalu
Lalu saya pun datang dan saya bilang, kita buat ibadah. Saya siapkan pengkhotbah. Saya nggak bilang dulu siapa. Saya pinjamkan alat musik. Dan semuanya gratis. Kata gratis itu agak menarik bagi mereka. Jadi nggak perlu kumpul biaya, Jo. Nggak perlu. Bagaimana acaranya? Boleh kita sendiri misi acara? Boleh. Nggak dibayar uang bandnya, tidak dibayar. Tapi kemudian selalu ada raksasa, saudaraku. Muncullah orang-orang yang berpengaruh dan berkata, tidak ada gunanya ibadah. Apa itu? Kebaktian, pendeta pula dipanggil. Ini bukan masalah kerohanian, ini masalah narkoba. Karena berdoa ada roh hikmat. Itu sekolah Kristen. Dan saya bilang, betul, saya setuju dengan apa yang kamu bilang. Tetapi, saya enggak lawan. Betul lah kau raksasa setan. Enggak begitu, saudaraku. Tetapi saya pernah baca di buku Yesaya yang berkata, setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Dan adalah kuasa Roh Kudus yang membuat yang tadinya dia sangat menentang, detik itu juga, ya Joyce, kau tahu kita orang Kristen, kalau memang betul Alkitab mengatakannya, mari kita lakukan. Saya singkatkan, saudaraku ya, dibentuklah panitia, diaturkan supaya 1 hari penuh, hari Sabtu tidak ada belajar, sekolah tidak diliburkan harinya, tapi diliburkan dari pelajaran supaya bisa ibadah dari pagi sampai siang. Dan untuk itu perlu meminta tanda tangan Bapak Kepala Sekolah, yang menurut kawan saya tidak akan bisa lolos. Saya doa lagi sungguh-sungguh, saya kerjakan proposalnya. Masuklah kami panitia inti ke kantor Bapak Kepala Sekolah. Begitu lihat saya, Esther kan? Apa itu nakku? Kasih sama Bapak. Apa itu? Biar Bapak baca. Pesan dulu dari kantin nasi goreng ya, sama teh botol ya, pesan. Saudara tahu bacanya sungguh-sungguh. Saya nggak makan, kalau saya makan. Saya berharap kali bisa lolos, karena jelas di situ pengkhotbah Bapak Munte. Itu aja yang saya mau lolos. Harinya diubah, apanya terserahlah. Kalau perlu jamnya dipersingkat, terserah. Yang penting bisa sampaikan firman, karena memang hanya firman yang berkuasa. Saudara tahu, udah lama dia baca. Sini dulu. Ini ada yang paling penting ini perlu diubah. Nggak banyak, 1 aja. Saya pikir apalah yang perlu diubah. Jangan nama pengkhotbah. Tolong, jangan nama pengkhotbah. Ini ya. Kau lihat ini halaman terakhir. Saya udah agak lega karena pengkhotbah tidak di halaman terakhir, saudara. Nah, kau lihat di sini kan, kau tulis diketahui Bapak Kepala Sekolah. Enggak bisa. Ini kalau begini kau buat, nanti ada guru-guru tak setuju, tamat riwayatmu. Buat disetujui Bapak Kepala Sekolah. Saudara tahu diaturkannya harinya. Pas hari di mana dia harus mengikuti pelatihan kepala sekolah di Jawa. Pandai itu Bapak, dipakai Tuhan. Dan betul saya mendapatkan aniaya besar dari beberapa guru saya. Seminggu terakhir menjelang hari H, berulang kali saya dipanggil ke kantor oleh berbagai guru, bahkan wakil kepala sekolah. Wah, segala macam, bla 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 bla. Nggak usah saya bilang lah, bla 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 bla. Artinya masuk sini, keluar sini. Segala ancaman, tapi tidak bisa digagalkan. Tidak bisa dibatalkan. Dan yang paling saya ingat, mereka kemudian berkata, ini kau melanggar prosedur. Tidak melalui guru agama. Langsung datang kepada Bapak Kepsek. Kami tidak setuju. Nanti Bapakmu akan khotbah mengenai itu. Tahu saudara apa itu? Minta dulu bahan khotbahnya, kami periksa. Saya kasih saudaraku. Udah dikasih bukan puas. Dari mana kami tahu? Tidak melenceng dari ini. Bisa kau jamin? Bisa Pak. Begini ya Joyce, kau tahu kalau ibadah di aula, kawan-kawanmu itu sangat ribut. Mesti ada kami guru-guru menenangkannya. Apalagi ini seluruh kelas. Biasa pun bergilir ribut, apalagi seluruh kelas.
Tapi karena kau tidak menghormati kami, tidak menganggap kami, tidak menanyakan dulu kepada kami, langsung kepada Bapak Kepsek. Dan karena sekarang Bapak Kepsek di Jawa, tidak bisa kami hubungi dia, tidak bisa dia dibatalkan. Kami tidak mau hadir. Kalau nanti ibadah itu kacau, kau tanggung sendiri akibatnya. Ada satu guru yang berkata demikian. Tidak semua, tapi ada, saudara. Dan ada lagi satu guru yang lain berkata, kami sudah putuskan, kami tidak mau hadir, tidak mau tahu mengenai ibadah itu. Tapi saya mau katakan pada saudara, sekali lagi, doa berkuasa. Bukan doa sekali-kali, doa yang rajin, yang disiplin, yang dengan iman, yang dengan sungguh-sungguh. Pada hari H, Bapak Monte turun dari mobil, masuk menuju aula, di Selasar Immanuel aula itu sudah berbaris guru saya semua. Yang tadi bilang gak mau, sudah berbaris rapi. Bapak Monte lewat, Pak, kayak orang Jepang itu, Pak. Saya pikir yalah, apapun dibilang, mereka guru, bapak saya pengkhotbah, pendeta, tentu mereka hormat. Tapi saya tidak berharap mereka mau masuk, pasti setelah ini mereka pergi. Bapak masuk ke aula, yang tadi di luar itu semua berbaris, masuk ikut ke dalam. Duduk paling depan. Bapak berkhotbah, semua yang di depan tadi macam burung balam. Kuasa Roh Kudus menjawab doa. Jadi kalau datang setan, gak usah berdoa. Selama ini pun udah berdoa, enggaknya berubah KKS-mu. Berdoa juga kau, ya kan? Tapi kau lihatlah, susahnya berganda sektormu. Enggaknya terpenuhi gol baptisan. Minimnya yang ke TDRK, siapa bilang? Setan bilang. Jangan mau dengar, doa. Kalahkan raksasa dengan doa. Kalahkan raksasa dengan doa. Kalahkan raksasa dengan doa. Situasi bisa berubah. Situasi pasti berubah. Tapi tergantung saudara. Sektor saudara di tangan saudara. Keluarga saudara di tangan saudara. KKS saudara di tangan saudara. Dan doa sejalan dengan firman saudaraku. Kalau saudara suka berdoa, seharusnya saudara suka baca firman. Suka dengar firman. Suka merenungkan firman. Saya tambahin satu lagi. Suka menghafal ayat firman. Lalu saudara lakukan. Mana ada raksasa bisa bertahan? Loh, amin saudaraku. Saya mendorong saudara dengan sungguh-sungguh saudaraku, bacalah sungguh-sungguh firman ini. Bukan sedikit di sana, sedikit di sini. Firman ini kan makanan rohani juga ya. Amin. Bayangkan kalau saudara mau tumbuh sehat, atau saudara punya anak dalam masa pertumbuhan, ataupun saudara yang sudah tua, dewasa, mau memiliki badan yang sehat, stamina yang baik. Makan gak teratur. Sikit sana, sikit sini. Snack saja, cemil saja. Pagi Indomie. Siang sedikit saja susu. Malam gak makan. Besok paginya gak makan. Selasa lagi snack. Apakah bisa sehat saudaraku? Bisa. Tapi banyak saya dengar. Saya harap tidak benar. Tapi banyak saya dengar anak Tuhan berpikir, boleh demikian. Makan firman dari sosmed saja. Sikit ayat, oh sudah. Sikit video motivasi, ada ayat di ujungnya, oh saya sudah makan firman. Saudaraku itu bagus. Tapi tidak cukup. Itu sunek. Saudara perlu 4 sehat 5 sempurna. Saudara perlu disiplin belajar firman. Dan gak ada yang bisa melakukannya kepada saudara kecuali saudara yang mau di bawah pimpinan Roh Kudus.
Biar saya katakan terus terang, sosmed banyak hal baik diberikannya. Sama seperti alat musik atau uang. Itu semua hal yang netral. Alat musik ini dipakai di sini, ini macam penyembahan. Tapi kalau dipakai oleh band yang mengumbar lagu hawa nafsu, atau lagu kekerasan, atau lagu yang mengajak orang bunuh diri, berisi keputusasaan, maka alat musik itu menjadi alat setan. Uang, saudara berikan hari Minggu ini untuk pembangunan rumah Tuhan, wah itu taburan sangat baik. Tapi kalau uang dipakai beli narkoba, alat setan. Sosmed ini pun netral, saudara yang pilih. Pakai kalau untuk menyuburkan si aku. Bos, saya di sini. Nggak sampai setengah jam sudah, bos saya di sana. Lalu supaya orang like kita pun like orang. Nggak kita baca pun like. Supaya kita pun di like. Lalu kita hitung udah berapa. Naiklah. Kira-kira itu alat apa kalau jadi itu pikiran kita? Tapi kalau memang saudara dipanggil Tuhan, katakanlah menginjil ke negara-negara yang melarang membawa ini, kalau saudara bawa ini untuk Alkitab, nah itu bagus. Kalau saudara pakai sosmed untuk mengabarkan publikasi KKR, oh itu sangat ini macam cepat. Tapi kalau untuk siaku, saudara yang memilihnya. Saya percaya semua PKS, semua PC tahu jerat setan. Dan saudara tidak mau jatuh ke dalam jerat tersebut. Katakan amin. Sekali lagi saya katakan terus terang, karena saya mengasihi saudara. Saya tahu saya tidak akan populer di mata saudara karena mengatakan ini. Saya tahu dengan kesadaran itu, saya tidak naif. Tapi karena saya mengasihi saudara, saya harus katakan dengan terus terang. Kalau saudara merasa hanya dengan firman dari sosmed cukup, saudara yang kekasih, saya katakan itu tidak cukup. Saudara harus punya waktu khusus dengan Tuhan, saat teduh dengan Tuhan. Begitu beberapa orang di luar sana menyebutnya, untuk makan dengan sehat. Saudara, kalau saudara makan makanan bergizi, di sebelah saudara hacim katanya. Tapi saudara punya stamina yang kuat, sampai rumah nggak ada persoalan bagi saudara. Betul? Apalagi dengan darah Yesus ya, itu tentu saja. Tapi katakanlah dengan pemikiran duniawi saja. Tapi kalau tubuh saudara tidak staminanya baik, saudara kurang gizi, maka di sebelah saudara sampai rumah saudara ikut. Kalau orang sakit, dipastikan gizinya cukup supaya bisa dia segera pulih. Kalau nggak bisa dia makan karena sakit dia tidak selera, diinfus. Betul? Tolong jangan tunggu rohani kita sakit, baru kita tinggalkan semua sosmed, baru kita infus dengan firman. Jangan. Sekarang sehat-sehat, disiplin, rajin baca firman. Rajin baca firman. Dan Tuhan akan sangat senang. Dan di dalam nama Yesus tidak ada raksasa yang bisa bertahan. Tidak ada raksasa yang bisa bertahan. Amin, saudaraku. Dan ini poin yang ketiga, kelanjutannya. Sejalan dengan hal ini, Daud berani bicara kemenangan. Bagi kita, berani bicara firman. Kenapa? Karena raksasa itu mengintimidasi. Saudara tahu mengintimidasi? Mengancam, jahat dia, penipu, mulutnya kotor, mulutnya kejam. Goliat berseru dalam 1 Samuel 17 ayat 8. Dengar baik-baik, Goliat berseru, raksasa berseru, musuh berseru, setan berseru, bicara dalam pikiran kita. Bapak Mutia sering berkata, arena peperangan yang sebenarnya bukan dalam dunia yang kita lihat ini, tapi dalam pikiran kita. Jadi ketika Goliat berseru, kita harus berani bicara menjawabnya. Lihat ya, Goliat berseru kepada orang Israel, kepada Daud, 1 Samuel 17 ayat 8.
Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin, kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, biarlah ia turun mendapatkan aku. Orang Israel semuanya ketakutan, gemetar. Daud tidak demikian. Daud tidak diam. Daud tidak menerima seruan Goliat. Kita pun jangan terima buah pikiran daripada setan. Daud tidak menyetujui ucapan raksasa. Kita pun jangan setuju pada apa kata iblis. KKS saudara bisa berganda. Keuangan saudara bisa berganda. Keluarga saudara bisa dipulihkan. Semua raksasa bisa dikalahkan. Dan Daud berani bicara. Dia menjawab dengan kuasa firman. Dia menjawab dengan perkataan iman. Dengan nubuatan kemenangan. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47 mengatakan, Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi dia bilang, kau memang hebat, tapi kau bukan melawan kami, kau melawan Allah kami. Lalu apa kata Daud? Hari ini juga dia nubuatkan kemenangannya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kalahkan raksasa saudara, supaya keluarga saudara tahu saudara melayani Allah yang hidup. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara harus berani bicara firman. Saya sering dengar kesaksian anak-anak Tuhan di GKI. Pernah satu orang, bahkan saking terkejutnya dokternya, dibuatnya rujukan yang sangat mencengangkan. Apakah itu? Pada waktu diperiksa dikatakan, engkau menderita, disebutlah satu penyakit yang mematikan saudaraku ini, dan tidak lama lagi usiamu. Saudara tahu apa kata anak Tuhan itu? Aku sembuh oleh Tuhan Yesus, aku tidak sakit, aku hidup, aku sembuh. Dokternya kaget. Lalu dokternya buat rujukan, tolong periksakan ke rumah sakit jiwa. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Anak Tuhan itu betul-betul sembuh, betul-betul hidup, betul-betul menang. Biarin orang mengejek. Karena memang dia tidak bisa menolong saudara, Tuhan yang menolong saudara. Tapi saudara harus bersetuju dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dan memproklamirkan itu dengan mulut saudara. Jadi jangan bicara kekalahan. Memang KKS saya ini bagaimana ya? Aduh, atau pimpin sektor berkata, aduh, itu PKS-PKS di sektor saya memang ini macam lah, ini macam. Jangan lagi begitu. Betul-betul ini macam, ini macam, ini macam. Loh, gak semua tepuk tangan. Bicara yang betul dari hati saudara, dengan iman, bukan dengan sinisme. Yalah ini macam, oke lah, ini macam. Enggak gitu, dari hati saudara yang penuh iman. Itu sebabnya dikatakan tadi kita hafal ayat firman. Karena kalau saudara menemukan diri saudara di rumah sakit, harus di scan di bawah CT scan, alat yang aneh itu, nggak sempat saudara berkata, tolonglah ambil handphone lalu ketik ayat kesembuhan. Nggak sempat. Apa yang dalam hati itu yang keluar. Sebabnya harus dihafal. Apa saudaraku? Sekali lagi bagus itu semuanya. Motivasi kata mutiara dari sosmed. Oh kalau ada masalah kau harus tabah. Dibuat gambar-gambarnya, dibuat perumpamaan ini itu. Tapi saudaraku, kita udah lama belajar. Hanya firman yang berkuasa. Hanya firman yang mengobatkan.
Untuk apa kita terhibur kalau raksasanya tetap di situ? Bagus kita perangi, raksasanya kalah, kita bangun bangkit dan menang. Dan hanya bisa dilakukan dengan kuasa firman. Saudara proklamasikan ayat firman. Jangan biarkan setan bicara. Jangan biarkan dia bicara dalam pikiran saudara. Saudara ambil alih. Sorakan kemenangan. Sorakan firman Tuhan. Datang dia, berat kali ini. Pencobaan-pencobaan yang saya alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dengar kau setan, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Ia akan memberikan kepada aku jalan keluar sehingga aku dapat menanggungnya. Diam. Amin saudara. Amin saudara. Sudah semua meninggalkan kau. Tidak ada yang peduli padamu. Lihatlah. Dan sekarang kau ditimpa kemalangan seperti ini. Kau ditimpa penyakit seperti ini. Di dalam semuanya itu, saya lebih daripada orang-orang yang menang oleh Yesus yang mengasihi saya. Berani bicara saudaraku. Saya serahkan segala kekhawatiran saya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang memelihara saya. Segala perkara dapat saya tanggung Tuhan. Karena Engkau yang memberi kekuatan kepada saya. Begitu bicara saudaraku. Dan setan bilang, gak cocok itu. Dalam keadaan begini berat, kau masih bisa makan. Kau harusnya tertekan. Diam kau setan. Amsal berkata, orang benar makan sekenyang-kenyangnya. Filipi 4 ayat 4 berkata, kau tahu setan? Kau tahu Paulus di mana waktu menulis itu? Di penjara. Disiksa. Tapi dia menulis, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan, bersukacitalah. Roh Kudus dalam Paulus, Roh Kudus dalam saya. Saya mau bersukacita. Saudara tahu apa lagi kata Amsal? Orang yang bersukacita hatinya selalu berpesta. Jadi orang pikir saudara gila, punya masalah kok berpesta. Biarin Amsal mengatakannya. Makanya perlu tahu firman. Saudaraku, hidup ini dengan iman saudara. Karena tidak ada di antara kita yang tidak mengalami raksasa. Semua kita punya raksasa masing-masing. Tapi Yesus kita, Yesus yang sama, lebih besar dari semua raksasa itu. Kalau mau tepuk tangan, kalau mau bilang amin, amin sorakkan. Amin, 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 amin. Yang keempat, masih sanggup? Fokus pada upah. Apa saudaraku? Jadi jangan fokus pada apa kata orang, apa pendapat orang, apa distraksi dari orang sekitar, apa gangguan atau kritikan. Jangan. Dengar baik-baik ya, saya baca 1 Samuel 17 ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Maksudnya Goliat, raksasa. Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Jadi Daud ingat itu. Apakah yang terjadi kemudian? Eliab, saudaranya, tidak mendukung dia, justru memarahinya. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Apakah dijawab Daud? Sakit kali hatiku. Sampai hati kau mengatakan hal seperti itu kepada aku, Eliab. Oh Eliab, bukankah kau adalah saudaraku yang lebih tua? Seharusnya kau mendukung aku. Aku datang kemari mau menolong Eliab. Begitukah kata Daud? Daud tidak menjawab. Ayat 30, lalu berpalinglah ia daripadanya. Pergi Daud, biarin aja. Berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan hal yang sama. Fokus dia balik. Apa upahnya kalau mengalahkan Goliat?
Lalu rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Jadi Daud fokus kepada upah, bukan kepada ucapan Eliab. Saudara pun demikian. Pulang dari TKP malam ini, fokus membawa perubahan, mengalahkan raksasa di KKS saudara, di sektor saudara, di keluarga saudara, di tempat saudara bekerja. Dan akan ada yang mengkritik saudara. Ya, saudara normal, tidak ada yang tepuk tangan di situ. Betul. Tapi itu kenyataannya. Akan ada Eliab. Bahkan justru datang dari orang yang saudara pikir mendukung saudara. Maju terus. Bahkan akan ada yang memusuhi saudara. Atau bahkan sampai berusaha menghancurkan saudara. Seperti Eliab gagal paham. Aku tahu kejahatan hatimu. Betul-betul lah salah. Kan begitu? Tenang aja, maju aja. Kapan udah agak goyang-goyang, buka Mazmur 18. Saudara baca, saya baca kepada saudara ya, Mazmur 118. Saya mulai ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Katakan amin. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah, mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Baca ayat 17 sama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Adakah raksasa yang bahkan sampai mau membunuh saudara, itu pun bisa saudara kalahkan. Apalagi kalau cuma raksasa-raksasa yang tidak membahayakan jiwa saudara, pasti saudara kalahkan. Tapi saudara fokus pada upah yang kekal. Kalau saudara sadar bahwasanya hidup di dunia ini sementara, maka raksasa itu pun saudara mengerti hanya sementara. Saudara tahu ada upah yang kekal menanti saudara. Ada sorga, ada Yerusalem baru, ada jalan dari emas, ada mahkota, ada tempat di mana tidak ada lagi kesusahan, tidak ada perang, tidak ada air mata. Kita lihat pada tempat tersebut, maka kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Dan tidak pernah terpikir untuk meninggalkan jalan Tuhan. Kita menuju ke sana. Sebabnya mari bangun bangkit, kita bunuh raksasa-raksasa dalam hidup ini. Angkat tangan saudara, katakan, saya bangun bangkit. Saya fokus pada kekekalan. Saya bunuh raksasa-raksasa. Amin. Yang kelima, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Artinya saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Dan saudara jangan lupakan pengalaman indah tersebut. Dalam Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Apakah kebaikannya? Ayat berikutnya mengatakan, dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Pengalaman saudara bersama Tuhan. Bagaimana dia telah menyelamatkan saudara. Bagaimana dia menyembuhkan saudara. Bagaimana dia menjawab doa saudara. Bagaimana dia telah berulang kali menolong saudara. Itu yang dilakukan oleh Daud ketika menghadapi raksasa Goliat. Daud mengingat pengalaman yang dahulu dengan Tuhan. Saul bertanya dan Daud menjawab dalam 1 Samuel 17 ayat 37.
Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Tuhan yang sama yang sudah memberikan mujizat pada saudara di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang akan memberikan mujizatnya lagi kepada saudara sekarang ini. Ketika menghadapi raksasa, ingat semua pertolongan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Dia Yesus yang setia. Dia sudah melakukannya, Dia akan melakukannya lagi. Kalau saya sudah sangat down dan saya menangis menjadi-jadi, sampai tengah malam lewat tidak berhenti, tidak bisa berhenti menangis karena berat kali saya rasa, maka Ibu Munti akan berkata, hentikan. Kau harus ingat dahulu bagaimana kita dibom. Kau harus ingat bagaimana kita ditembak. Tuhan menyelamatkan nyawa kita. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan tolong. Tuhan Yesus baik. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kita manusia punya tendensi untuk cepat lupa. Lupa berterima kasih. Lupa bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saya pikir daripada saudara sibuk membuat banyak-banyak foto di sosmed, bagaimana kalau saya tawarkan pada saudara, saya buat usul. Lebih dahulu saudara tulislah di HP atau di buku sesuai dengan mana yang saudara lebih sukai. Semua kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mujizat-mujizat yang saudara alami. Doa-doa yang sudah dijawab. Banyak kita, kalau dulu untuk makan pun susah. Nah sekarang karena sedikit kurang kenyamanan kita mengeluh. Padahal Tuhan sudah sangat memberkati kita. Banyak kita dulu berasal dari keluarga yang sangat diikat kutuk dosa. Sangat gelap. Dan Tuhan selamatkan satu persatu. Tapi sekarang ada hal-hal yang kita inginkan, tidak segera kita dapatkan. Kita mengabaikan pelayanan. Saudaraku, tulislah itu. Lalu bukalah sering-sering dan angkat tangan saudara, angkat suara saudara, angkat hati saudara, bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Maka raksasa apapun yang menyerang, saudara angkat buku itu sebagai tanda bukti. Dengar ya, Yesus saya setia. Dulu sekarang selamanya Dia tidak berubah. Kalau dulu Dia menolong saya, sekarang Dia menolong saya. Kalau mau tepuk tangan sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus. Coba semua dua-dua angkat tangannya ke atas, bilang, Yesus Engkau sangat baik, sangat baik. Sangat baik, sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, saya ingat kebaikan-Mu, saya ingat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. 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 Biarkan roh sukacita memenuhi saudara. Biarkan kebebasan dari Tuhan memenuhi saudara. Yang keenam, dan kita mau selesai saudaraku. Daud hanya punya satu baju. Artinya apa? Daud punya karakter yang baik. Tidak munafik. Dia hidupnya lurus. Dia punya integritas. 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 39. Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Dia tidak bisa pakai baju Saul, dia hanya pakai baju dia. Tolong kita juga demikian.
Kalau kita mau mengalahkan raksasa, hidup kita harus jujur, lurus. Amin. Jangan hari Minggu kita baik atau hari Jumat kita baik, hari lainnya kita jahat. Jangan di depan orang kita baik, tapi keluarga kita sendiri mengatakan kita jahat. Jangan di sosmed kita sibuk mengirim kepada orang yang mengatakan aku sedang sakit. Kita pun berlomba-lomba dengan orang lain-lainnya. Cepat sembuh ya. Oh, bilur Yesus menyembuhkan ya. Tapi bapak kita sendiri sakit di rumah. Tidak pernah kita bawakan makanannya. Sudah mengerti apa yang hendak saya masukkan? Itu 2 baju atau 3 baju atau 4 baju. Itu tidak baik, saudara. Itu tidak benar menurut firman. Seluruh dunia mengenal kita sebagai orang yang ramah, tapi orang di rumah kita mengenal kita sebagai orang yang kejam. Kalau ada pesta kita sangat rajin ikut cuci piring, melayani orang banyak. Tapi di rumah kita sangat malas, tidak mau bekerja. Itu tidak satu baju. Itu namanya pura-pura munafik. Daud tidak demikian, kita juga jangan demikian. Apa kata Tuhan mengenai kemunafikan? Matius 23 ayat 25 sampai 28. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Pulang dari TKP malam ini kita semua betul-betul berubah. Kenapa? Hati kita berubah. Saudara masih ingat, Roh Kudus ada di dalam kita. Tuhan sendiri ada di dalam kita. Itu yang membuat kita menjadi orang yang sama, baju kita satu, di mana saja, kapan saja, terhadap siapa saja. Tempatnya, waktunya, situasinya tidak mengubah kelakuan kita. Kita punya integritas. Bapak Munte dikenal oleh integritasnya, bukan oleh karunia-Nya yang hebat terutama. Orang tertarik, itu betul, sangat banyak mujizat terjadi. Bahkan pernah kami duduk di salah satu rumah makan di Sun Plaza. Salah satu politisi Kota Medan yang terkenal datang kepada Ibu Munte dengan sangat bersemangat. Beruntung kali bisa ketemu Ibu di sini. Ayo Bu, kapan kita buat lagi gerakan di Kota Medan dengan Bapak seperti dahulu itu? Habis senyum aja, ya Pak, iya Pak. Saya masih ingat loh dulu itu Bu, waktu Bapak melayani, rumah sakit sampai kosong. Saya nggak ingat kapan ya. Saya nggak ingat. Tapi begitulah dalam ingatan dia, saking banyaknya orang sembuh yang didoakan. Saudara kalau kenal Bapak Pati, beliau pun salah satu yang didoakan oleh Bapak Munte di rumah sakit. Dan sembuh, tidak jadi operasi oleh karena pendarahannya. Tapi tahukah saudara, kalau saudara tanya hamba-hamba Tuhan, apalagi yang datang pada waktu ibadah, Anring Bapak Munte, ibadah penguburan Bapak Munte, mereka bersaksi, bukan terutama karena karunia yang hebat. Kenapa? Pak Munte integritasnya baik, dia jujur, dia rendah hati. Kalau saya di dekatnya, saya tidak pernah merasa terancam, saya merasa aman. Manusia ini di dalam, saudara. Kalau soal hebat melayani, saudara berbusa-busa di pertemuan sektor atau di pertemuan KKS atau di ibadah manapun, semua kita ini macam. Itu yang tamat TDRK pun bisa jadi pendeta. Betul? Betul. Itu karunia Tuhan atas GKI. Tapi itu tidak mengesankan Tuhan karena karunia itu datang dari Tuhan. Tapi yang di dalam ini, karakter ini, hati ini, saudara yang memilihnya. Saudaraku, mari kita menjadi orang yang baik di gereja, di tempat kerja, di rumah. Mari kita kudus di tengah orang banyak, tapi juga di kamar kita sendirian dengan internet. Mari kita rajin di pesta dan juga di rumah sendiri. Mari kita baik sebelum TPN dan sesudah TPN. Banyak yang ketawa.
Mari kita bersungguh-sungguh di dalam doa, baik kita yang memimpin atau orang yang memimpin. Kita punya satu baju, takut akan Tuhan, penuh Roh Kudus. Katakan amin. Kita sanggup melawan daging. Maka kita selalu punya hati nurani yang bersih, bebas dari tuduhan setan. Sehingga kapan kita berkata, Tuhan ini ada raksasa, kita punya keberanian. Karena hidup kita lurus, kita semuanya berdosa, saudaraku. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita penipu. Semua kita punya dosa, punya kekurangan. Ada yang sangat gawat, ada yang tidak begitu gawat. Tapi semua kita berdosa. Tapi kita semua diampuni kalau kita jujur. Tuhan, aku sudah berdosa, ampuni aku Tuhan. Darah Yesus menyucikan aku. Jangan munafik. Gak mau kita selesaikan dosa itu, tapi di depan masih sibuk melayani. Saudara mengerti? Jangan demikian. Karena sesungguhnya kalau saudara paksakan demikian, saudara menderita. Mari kita hidup lurus, tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak munafik, tidak di dalam gelap. Karena setan selalu bekerja di dalam gelap. Mari kita peka pada Roh Kudus. Karena kadangkala, kalau sudah sangat lama kita suka berpura-pura, kita bisa hidup dalam tipu daya setan dan berpikir oke-oke saja dalam kemunafikan. Kita sudah terbiasa hidup dalam kebohongan, bahkan menjadi sangat profesional. Kenapa? Karena sudah sangat lama melayani aja. Tapi sebenarnya ini sudah lama kering. Ini sudah lama putus dari Tuhan. Jangan teruskan jalan itu, saudaraku, jangan. Amsal berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Roh Kudus memanggil saudara dengan lemah lembut sekarang. Kembalilah kepada kasih yang semula. Jangan ada memiliki dua baju, biar hidup kita lurus, hidup kita jujur, hidup kita takut akan Tuhan. Yang penting adalah persekutuan kita dengan Tuhan, bukan apa kata orang. Kalau memang saudara sudah melakukan dosa yang sangat jahat dan saudara tahu itu tidak benar, kalaupun saudara pemimpin sektor, katakanlah saudara pergi ke rumah bordil, ini saya cakap jahat ya saudaraku, ampuni saya. Tapi kalau saudara melakukannya dan melakukan tindakan jinah dengan perempuan, jangan tutupi saudaraku. Jangan kalau saya akui ini, nanti saya akan didisiplin. Lalu tidak bisa lagi jadi pesek. Lalu apa kata orang? Kalau dia pesek pun bisa berzinah, bagaimana nasib kami? Enggak usah peduli apa kata orang. Yang perlu saudara akui dosa itu. Selesaikan dosa itu. Kalau memang harus didisiplin, terima dengan sukacita. Justru saudara merasa kasihan kepada banyak orang yang tidak punya keberanian untuk hidup jujur. Kalau saudara memang sakit dan saudara sudah lakukan segala cara yang saudara ketahui tidak sembuh, dan Tuhan berkata rendahkan dirimu, ikuti buku Yakobus, akui dosa kepada penatua, maka doanya akan menyembuhkan, dia akan mengoleskan minyak. Lakukan saudaraku, rendahkan diri. Nanti kalau saya akui dosa apa katanya, tidak usah pikir apa kata orang. Saudara perlu kehidupan, kesembuhan. Saudara perlu mujizat. Saudara perlu kalahkan raksasa penyakit. Jangan peduli apa kata orang. Pakai satu baju saudaraku. Selama ini depan orang saudara bersemangat, haleluya, haleluya. Di WA saudara paling sering mengirim ayat-ayat firman. Tapi saudara sendiri tidak sanggup lagi berdoa 1 jam dengan menikmati. Saudara sudah kering. Malam ini berseru sungguh-sungguh pada Tuhan. Jujur pada Tuhan, akulah orangnya Tuhan, tolong aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Aku tidak mau lagi berpura-pura memakai 2 baju, aku bertobat Tuhan. Dan tahukah saudara, Tuhan selalu penuh kasih dan pengampunan. Sudah lama dia menunggu saudara datang kepadanya. Dia sudah tahu itu, dia sedang menunggu saudara. Dan dia siap memulihkan saudara. Dia siap memulihkan saudara. Dia selalu siap memulihkan saudara. Kasihnya adalah kasih yang kekal bagi saudara. Berapa banyak mau hidup jujur? Maka saudara akan mengalahkan raksasa saudara. Yang terakhir, sukacita ini terakhir, katakan amin. Bagus saudara, jujur, tekun dan setia. Perhatikan Daud, dia ambil 5 batu, tidak 1 batu saja. Jadi Daud sudah punya kesiapan dalam dirinya, apapun yang terjadi dia tidak akan menyerah. Seandainya 1 batu ini tidak bisa membunuhnya, ada batu kedua, ada ketiga, ada keempat, ada kelima. Dia sudah berketetapan hati, dia harus menang melawan raksasa, harus
menang melawan Goliat, berapapun harganya, bagaimanapun caranya, berapa lama pun waktunya. Dia percaya pada Tuhan, tapi dia lakukan bagiannya. Apakah KKS saudara belum berganda? Apakah orang tua saudara bagi anak-anak muda belum selamat? Apakah anak-anak saudara tidak mau melayani? Apakah keuangan saudara menipis? Adakah penyakit yang belum sembuh? Adakah sektor yang tidak bertumbuh? Jangan menyerah. Sebulan doa tidak ada jawaban, doa lagi. Doa lagi. Doa lagi. Doa lagi. Katakan amin lebih kuat. Kalau ada persoalan dalam rumah tangga, jangan langsung berpisah. Kalau ada masalah dalam pelayanan, jangan langsung berhenti. Kalau ada tantangan dalam KKS, dalam sektor, jangan menyerah. Jangan berhenti, jangan menyerah. Tekun dan setia, maju terus. Saudara ingat tadi, Eliab merendahkan Daud. Betul? Betul? Tapi tahukah saudara, setelah Goliat mati, seluruh Israel bersukaria. Bahkan berkata, oh ya, Saul membunuh 1000 orang, tapi Daud berlaksa-laksa. Bukan hanya Eliab harus mengakui Daud, seluruh Israel mengakui Daud. Jadi jangan khawatirkan apa kata orang sekali lagi. Bibelon kau, apa kau ke gereja itu saja. Tidaknya juga kulihat mobilmu tambah. Tetap saja setia. Tetap saja tekun. Tidak usah perhatikan pengkritik saudara. Bunuh saja raksasa-raksasa. Mereka akan tahu. Semua orang akan tahu. Tuhan di pihak saudara. Dalam beberapa situasi. Ada orang, udah pun dia tahu. Tetap jahat, ada. Udah jelas pun kita menerima mujizat. Mereka tetap tidak mau percaya. Tidak usah pedulikan. Saudara ingat kisah Nehemia. Sanballat dan Tobia itu tetap jahat. Dari awal berusaha menghalangi pembangunan kembali tembok Yerusalem. Bacalah kisah Nehemia. Nehemia berbuat baik. Hati mereka marah. Mereka sakit hati. Setelah Nehemia berhasil, mereka lebih marah lagi. Tapi Nehemia maju terus. Saudara pun maju terus. Bangun KKS saudara. Bangun sektor saudara. Bangun keluarga saudara. Bangun ibadah di fakultas saudara. Di tempat pekerjaan saudara. Saudaraku terus buat baik. Saudara menginjil, ajak orang lain menginjil. Saudara mengunjungi, ajak orang lain mengunjungi. Pergi ke panti asuhan, melayani di sana. Pergi ke panti jompo, melayani di sana. Pergi ke panti rehabilitasi narkoba, melayani di sana. Pergi ke daerah-daerah kumuh, layani jiwa-jiwa di sana. Panggil anak-anak yang tinggal di sekitar rumah saudara, apalagi kalau daerah itu daerah Kristen. Buat menghafal ayat dari kecil. Lakukan banyak perkara untuk kerajaan sorga. Kalau saudara guru, buat ibadah di sekolah saudara. Saudara siswa pun buat ibadah di sekolah saudara. Di fakultas saudara, di tempat kerja saudara. Saudara KKS, saudara lihat tidak ada jiwa baru. Haleluya saudaraku, hari ini kita tunda dulu KKS kita setengah jam. Ayo kita anak kazo dulu. Nanti setengah jam sudah ada jiwa baru kita mulai KKS. Begitu buat. Buat perubahan. Kalahkan raksasa-raksasa. Saudara berdoa orang lain. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Jangan saudara ikut juga hayat. Saudara kuramata kaya basanda engkau besar. Tuhan perbuatanmu ajaib. Hura barakate. Lalu datanglah Eliab. Datanglah Sanballat Tobia. Jangan kecewa. Kan sudah diajari firman. Akan ada Eliab mengkritik, menuduh, gagal paham. Akan ada Sanballat Tobia mengacaukan, merusak nama baik, berusaha keras menghalangi, menggagalkan. Jangan jadi kecewa. Tetap tekun, tetap setia. Kok gitu dia ya? Kok gitu dia ya? Kan dia harusnya bersehati denganku. Jangan saudaraku. Ada orang belum sampai situ pewahyuannya. Ya sudah. Doakan saja. Apapunlah alasannya, saudara maju terus. Kalahkan raksasa-raksasa bagi Yesus.
Cobalah kita bawa prakteknya minggu ini. Kita kalahkan raksasa kekurangan, raksasa kemiskinan dalam hal keuangan, finansial. Tadi poin yang pertama dikatakan patuh pada firman. Ambil satu ayat ya untuk mengalahkan raksasa kemiskinan. Ayat yang hidup di hati saudara. Misalnya Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik. Betul saudara? Betul. Lalu saudara ingat itu yang dipadatkan dan tercurah keluar, melimpah ke dalam ribaanmu. Saudara hidupkan. Saya patuh pada firman Tuhan. Saya sedang dalam kekurangan, tapi firman Tuhan berkata beri, maka kamu akan diberi. Maka saya beri. Hari Minggu ini ada pula pemberian pada rumah Tuhan, pembangunan rumah Tuhan. Saya beri yang terbaik. Saya beri yang terbaik, karena firman Tuhan tidak akan gagal. Amin saudaraku. Karena kalau kita mau menabur, kita pastikan tanahnya subur. Dan tidak ada tanah lebih subur daripada dalam pekerjaan Tuhan. Poin yang kedua tadi berkata rajin. Saudara rajin. Bukannya rajin berdoa dan baca firman. Saudara setelah baca firman, praktekkan firman. Saudara rajin dalam pekerjaan saudara. Buang kemalasan, buang menunda-nunda. Yang ketiga berkata berani bicara firman. Maka saudara akui firman tiap hari. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Aku menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan tetap naik dan tidak turun. Apa yang kutabur itu yang kutuai. Aku menabur banyak, aku menuai banyak. Engkau Tuhan Jehovah Jireh, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalahkan raksasa kemiskinan. Yang keempat, fokus pada kekekalan. Selagi dalam proses saudara menabur, belum menerima tuaian, saudara tidak kehilangan iman. Karena saudara ingat Matius 6, 19-20 yang berkata, kumpulkanlah harta bagimu di sorga, di mana ngengat dan karat tidak dapat merusaknya. Maka iman saudara tidak menjadi lemah. Orang-orang berkata, sudahlah, berhenti kau memberi pembangunan rumah Tuhan. Berhentilah kau bayar persepuluhan tiap bulan. Bibelon kau, saudara tutup mulut mereka, saudara tidak mau dengarkan. Saudara fokus pada apa kata firman, karena itu kekal. Dan yang kelima tadi dikatakan ingat kebaikan Tuhan. Saya percaya Tuhan pernah menolong saudara dalam bidang finansial sebelumnya. Ingat itu, deklarasikan itu dan katakan dulu Tuhan menolong, sekarang pun Tuhan menolong. Dulu aku tidak bisa makan, Tuhan kasih aku pekerjaan, aku bisa makan. Sekarang aku butuh mobil untuk anak-anakku, keluargaku. Tuhan akan sediakan mobil tersebut. Amin saudara. Ingat mujizat-mujizat saudara alami. Apakah itu mujizat kesembuhan, kebebasan sama Tuhan? Sama saja. Tidak misalnya, oh kalau kesembuhan Tuhan suka, kalau finansial tidak. Tuhan suka memberkati saudara, rohani, jiwani, badani, materi. Seluruh aspek kehidupan saudara. Karena berkata punya satu baju, saudara jujur. Jangan menipu dalam pekerjaan. Nah, kalau saudara terima berkat atau gaji, jangan mengambil uang Tuhan, jangan mengambil persepuluhan. Amin saudara. Yang ketujuh, saudara tekun dan setia. Jangan menyerah. Saudara sudah memberi, saudara sudah menabur, belum menuai, beri terus. Besok kita memberi, kita beri, maaf, minggu ini kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan tekun, kita memberi dengan setia. Maka di dalam nama Yesus tidak ada raksasa kemiskinan, tidak ada raksasa kekurangan yang bisa menjamah setiap pemimpin sektor, setiap pemimpin kelompok sel, bahkan keluarga mereka, anak-anak mereka, setiap rumpun keluarga mereka. Raksasa ini dikalahkan oleh kuasa firman Tuhan, oleh tindakan iman kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Apakah saudara diberkati?